Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza siratahul mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berbagai nikmatnya, dari mulai nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah di masjid yang insya Allah diberkahinya ini. Juga tak lupa nikmat keimanan dan nikmat Islam, yang mana nikmat ini adalah tentunya nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Ia pilih. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi agung kita, Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama keluarganya, juga sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in yang tentunya menemani beliau di dakwahnya ketika zaman dahulu. Juga orang-orang yang sekarang selalu menapaki, selalu siqoh pada ajaran beliau hingga hari kiamat kelak. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, gimana kabarnya, sehat? Ibu kabarnya sehat, Bu? Alhamdulillah. Ini semangat atau ngantuk, Bu? Ibu-ibu semangat atau ngantuk? Alhamdulillah, semoga sesuai dengan yang diucapkan ya, Bu ya. Semangat, Bu, jangan ngantuk, Bu. Kita bentar sampai syuruk doang. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebelum memulai tahsin, saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata dulu ya, Bu. Saya ingin mengutip dari Bapak siapa tadi yang kultum, Pak, namanya? Pak Yus. Iya, dari Pak Yus ya, Pak. Saya ingin mengutip dari kultumnya Pak Yus tadi, hadis yang berbunyi Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya adalah thalabul ilmi atau mencari ilmu itu adalah fardu, adalah wajib bagi setiap muslim atau muslimah. Dalam hadis ini Rasulullah tidak menyebutkan mencari ilmu itu wajib atau fardu bagi seorang muslim atau muslimah yang masih kecil. Muslim atau muslimah yang masih kecil. Tidak ada patokan umur di sini. Maka apa? Maka wajib bagi setiap orang yang ia muslim atau muslimah, entah kecil, entah ia sudah dewasa, entah ia sudah tua, berumur, punya cucu, maka masih ada kewajiban untuk thalabul ilmi, mencari ilmu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jangan pernah kita minder dengan umur kita. Kita merasa mungkin sudah tua, sudah berumur, ada yang 40 tahun, 50 tahun, mungkin lebih. Mungkin di antara kita ada yang malu untuk ingin belajar karena umur kita. Akan tetapi itu salah. Karena apa? Karena sesuai yang dalam hadis, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi tidak ada patokan umur. Dari kita mulai lahir sampai akhir hayat, kita masih ada kewajiban yang namanya thalabul ilmi. Belajar, mencari ilmu. Dengan cara apa? Ya dengan cara mungkin mendatangi masjid-masjid yang di situ terdapat kajian-kajian atau musola-musola, atau mungkin jika
jika berkesempatan ke pondok pesantren atau mungkin sekolah-sekolah yang di situ mengajarkan ilmu agama. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, beberapa mungkin ada yang belum kenal saya ya Bu ya. Ibu ada yang kenal saya Bu? Belum? Oke, saya mungkin perkenalan. Sesuai dengan perkataan, tak kenal maka kenalan ya Bu. Kalau nggak kenal mah ya kenalan Bu. Jadi nama saya Muhammad Sultan Asy-Syaddad. Bisa dipanggil Sultan atau Syaddad. Nah, saya bukan orang Jawa Bu, saya orang Sunda. Saya orang Tasikmalaya. Tasikmalaya, cuman alhamdulillah berkesempatan meninggalkan rumah selama bertahun-tahun. Dan paling pulang ke rumah cuman sebulan lebih, gak lama Bu. Mengapa? Karena alhamdulillah saya berkesempatan hampir 9 tahun saya mondok. Mulai di Garut, terus juga Tasik, Boyolali, Lamongan, dan setelah di Lamongan, alhamdulillah saya juga berkesempatan untuk mengabdi di Bangka Belitung di Sumatera. Jadi ya alhamdulillah saya sudah mengelilingi Jawa dan juga Sumatera, cuman yang belum mungkin Sulawesi, Kalimantan itu belum saya jarah Pak. Dan ya alhamdulillah beberapa saya sudah mendapatkan pengalaman di Sumatera. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita lanjut tahsin ya. Kemarin kita sudah sampai surat Al-Kafirun. Mungkin kita sekarang lanjut di Al-Kautsar. Jadi nanti saya baca satu ayat atau mungkin perkata-perkata, nanti bapak-bapak, ibu-ibu ikut ya Bu. Setelah saya baca, baru bapak-bapak dan ibu-ibu mengulang. Kita mulai dari ta'awudz. Saya dulu, baru ibu-ibu, bapak-bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bapak-bapak yang semangat Pak, jangan ngantuk Pak. Waduh, belum ada suaranya nih. Saya ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Ya, yang pertama ada nun bertasydid. Tahu tasydid, Bu? Ya, tahu ya. Jadi jika ada mim atau nun yang bertasydid maka ditahan. Berdengung ditahan. Inna berapa? 2 atau 3? Inna. Jadi bacanya inna a'tainakal kautsar. Coba 1, 2, 3. Inna a'tainakal kautsar.
Ya. Lanjut. Di sini ada tanda setelah huruf nun ada alif dan di atasnya ada tanda panjang. Jadi ini dibaca 4 atau 5 harokat. Inna a'tainaka. Inna a'tainaka. Jadi panjang ya Bu. Coba 1, 2, 3. Lanjut. Nah di a'tainaka di situ panjangnya bukan seperti yang di alif tadi, bukan yang di nun tadi. Kalau di nun itu kan di atasnya ada tanda seperti ini ya Bu ya. Gimana ya? Garis gitu ya. Nah cuman di a'tainaka ini cuman sekedar strip gini doang. Berarti tandanya itu lebih pendek daripada yang tadi. Kalau yang tadi kita baca 4 atau 5, kalau yang ini cukup 2 harokat. Jadi gimana bacanya? Jadi gini. Yang pertama, inna a'tainaka, a'tainaka. Bisa Bu? Ya kita coba. Inna a'tainaka. Ya begitu, jadi jangan kepanjangan ya Bu. Saya ulangi lagi. Inna a'tainakal kautsar. Nah jadi kedepannya bapak-bapak ibu-ibu sekalian, kalau misalkan kita menemukan tanda seperti di huruf setelah inna yang panjangnya di atas gini, strip di atas, itu berarti panjangnya 4 harokat atau 5 mungkin bisa. Nah kalau yang di seperti a'tainaka itu cukup dipanjangkan 2 harokat saja, mengalun. Inna 5 harokat, a'tainaka, a'tainaka, a'tainaka. Jadi cukup 2 harokat, jangan lebih ya Bu. Terakhir, inna a'tainakal kautsar. Iya bagus. Kita lanjut ke ayat kedua. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Nah, di sini rawan fasollinya panjang. Biasanya ada orang yang baca fasolli li rob. Nah, padahal di sini kan tidak ada tanda fasollinya panjang. Jadi dibaca pendek. Fasolli li rabbika wanhar. Ya, masih ada. Coba lagi sekali lagi. Fasalli li rabbika wanhar. Jangan panjang ya Bu, Pak. Fasalli li rabbika. Fasalli li rabbika. Langsung masuk, jangan ada panjangnya. Terakhir, fasalli li rabbika wanhar. Lanjut ayat ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, jangan dilupa ilmu yang tadi sudah kita dapatkan. Yang pertama tadi di ayat pertama ada nun bertasdid.
Seperti tadi saya dikatakan, nun atau mim yang bertasydid maka ditahan dulu 2 harokat atau 3 harokat. Jadi bacanya inna syani'aka inna syani'aka huwal abtar. Silakan coba. Nah, terus di sini juga ada sya yang panjang. Kira-kira ini sya panjangnya 2 atau 4 atau 5? Berapa, Bu? Iya, betul 2. Karena nggak ada tanda yang strip di atas gini, Bu, ya. Jadi ini cukup 2. Gimana bacanya? Bacanya inna syani'aka huwal abtar. Silakan. Iya, bagus. Kita coba dari awal. Saya dulu satu surat baru nanti bapak-bapak dan ibu-ibu. Inna a'tainakal kautsar. Fasal. Saya dulu satu surat. Ntar Bu, waduh gak sabar ini. Semangat ibu-ibunya ya. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Monggo. Iya, bagus. Alhamdulillah ya, panjang pendeknya sudah benar. Kita lanjut ke surat yang di atasnya, surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Iya, bagus. Panjang pendeknya sudah benar. Kita lanjut ke ayat kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, di sini ada za yang panjang. Panjangnya 2 harokat. Ya, jadi tetap jangan sampai kepanjangan. Bacanya fadzalika ya Bu, jangan terlalu panjang. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya. Lanjut ke ayat ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Di sini ada lam panjang 2 harokat juga. Jadi ingat, kalau ada yang panjangnya cukup 2 harokat, yang seperti ini panjangnya cukup 2 harokat. Wala 2 harokat. Wala yahuddu ala juga sama. Di sini alanya panjang. Wala yahuddu
ala ta'ami. Ta'ami juga sama. Panjang 2 harokat. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Silakan. Terakhir, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini rawan ya, panjang pendeknya hati-hati. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Kita lanjut ke ayat keempat. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Iya, lanjut. Alladzina hum an salatihim sahun. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf so atau sod. Nah, maka bagaimana cara membacanya, yaitu dengan cara ikhfa atau secara gampangannya samar. Ya Bu, samar. Gimana bacanya? Gini. Alladzina hum salatihim. Jadi bukan an tapi bukan an. Alladzina hum an salatihim sahun. Coba. Oh ya, dan juga selain samar, dia juga ditahan Bu. Jadi nanti samarnya itu 2 atau 3 harokat. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Iya. Nah, di sini ada yang panjang itu ada alladzina, itu 2 harokat juga, terus salatihim itu 2 harokat, sama ada sahun. Nah, itu semuanya 2 harokat, tidak ada yang lebih dari 2. Terakhir, alladzina hum an salatihim sahun. Beberapa masih ada yang tidak didengungkan ya Bu, tidak disamarkan. Saya ulangi lagi, yang nun sukun bertemu sod itu jadinya samar, ikhfa atau samar ya Bu. Alladzina hum an salatihim sahun. Nah, ya, hati-hati panjang pendeknya jangan terlalu kepanjangan. Lanjut ayat ke-6. Alladzina hum yura'un. Ya, betul. Nah, di sini ada alladzina, itu panjangnya 2 harokat, sama
yuraun. Nah, yuraun di sini tadi ada tanda di atasnya, ya, panjang gini. Nah, berarti itu hukumnya 4 atau 5 harokat. Alladzina hum yuraun. Ya. Terakhir, wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Ya. Lanjut ke surat setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ya, li'ila, nah itu panjang. Nanti lamnya juga panjang. Li'ilafi, tapi 2 harokat, jangan kelebihan. Dan di Quraisy itu panjang juga. Terakhir, li'ilafi Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Ya, panjang pendeknya sudah bagus. Yang penting diingat ya Bu, yang ini panjangnya berapa, yang seperti ini panjangnya berapa itu harus diingat, jangan sampai dilupakan. Bagaimana cara mengingatnya? Tentunya dengan cara mengulang-ulang. Nanti kalau di rumah mungkin ada yang lebih fasih, mungkin ada anak bapak ibu yang udah fasih membaca Al-Quran, yang sudah dipondokan. Nah mungkin bapak ibu bisa belajar sama mereka, ya. Bisa belajar sama anak bapak ibu sekalian. Kita lanjut. Falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Ya, panjang pendeknya sudah bagus juga. Lanjut. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kita potong ya. Alladzi at'amahum min ju'. Wa amanahum min khauf. Ya, panjang pendeknya sudah bagus. Cuman di sini ada catatan
Di miju. Nah, di sini ada nun sukun bertemu huruf jim. Jadi sama seperti tadi. Ada nun sukun bertemu sod. Di sini ada nun sukun bertemu jim atau ja. Nah, di sini sama ikhfa, samar. Ya, Bu. Jadi bacanya alladzi at'amahum min ju'. Silakan. Ya, ditahan dulu ya. Min ju'. Min ju'. Ya. Oh ya, di sini ada, tadi kan saya sudah sebutkan kalau ada nun atau mim yang bertasydid maka ditahan dulu 2 atau 3 harokat. Jadi alladzi at'amahum min ju'. Silakan. Iya, bagus. Wa amanahum min khauf. Ya, mimnya ditahan seperti yang sebelumnya. Wa amanahum min khauf. Ini berapa menit lagi syuruknya? Masih lama apa? Masih lama. 6 menit. Mungkin cukupkan ya, Bu. Di sini di surat tadi di dalam surat Al-Maun ada ayat fadzalika ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu melihat orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa yang mendustakan agama? Yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Terus dilanjutkan sama Allah, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberi makanan kepada orang miskin. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang mendustakan agama. Siapa itu orang-orang yang mendustakan agama? Yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, orang-orang yang tidak memberi makan orang-orang miskin. Maka dari itu, jangan sampai kita semua, apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berpenghasilan, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mendustakan agama. Jangan sampai kita menghardik anak yatim dan juga tidak memberi makan orang miskin. Jika kita sudah mempunyai harta, sudah mempunyai penghasilan, maka ada kewajiban untuk menginfakkan, untuk mensodakohkan harta tersebut. Dengan apa? Mungkin bisa dengan mensodakohkan, meninfakkan ke masjid, atau juga tadi di sini memberi makan anak yatim. Jadi jangan sampai harta yang Bapak Ibu miliki sekalian dipendam, dimakan sendiri untuk keluarga. Cobalah untuk bersodakoh, untuk berinfak kepada orang-orang miskin atau mungkin masjid. Juga lembaga-lembaga Islami yang mungkin membutuhkan. Karena hal tersebut bisa membersihkan harta kita. Karena mengapa? Belum tentu harta kita, harta yang kita cari itu bersih 100% dari hal-hal yang haram. Mungkin bisa jadi dalam harta yang kita miliki tersebut ada unsur riba, unsur haram. Maka bagaimana cara membersihkannya? Caranya adalah dengan menginfakkan, mensodakohkan. Entah kepada orang anak yatim, entah kepada orang-orang yang miskin, atau mungkin lembaga-lembaga Islami yang membutuhkan. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian
Nanti kita lanjut sholat syuruk kalau sudah waktunya. Ada yang ditanyakan atau mungkin disampaikan? Tidak ada? Cukup? Kurang lebihnya mohon maaf. Wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.